Halo guys, jadi aku teh mau ke Monas. Tuh kita teh lagi di bis mau berangkat. Ikutin keseruan kita ya. Nah ini teh lagi di perjalanan tuh guys. Ada gunungnya besar-besar ya, bagus banget. Dan tidak lupa kita teh berangkatnya bersama PKBM Kria Kencana Cianjur. Nah ini di perjalanan itu masih di daerah-daerah Cipanasan gitu ya. Dari Cipanas itu kayak perijo-ijoan banget tuh kan, kelihatan daun-daun gitu guys. Ih, istana. Kalian tahu gak sih ini istana siapa? Ini tuh istana presiden yang ada di Cipanas. Ih guys, ada gunung lagi dong. Tuh kayak cerah banget gitu ya. Ih, gak kerasa lagi kita udah ada di Jakarta. Tuh kan gedungnya tinggi-tinggi banget guys. Awannya lucu banget, ada yang salpok gak sih? Kayak indah banget, kayak masa depan kita ya. Nih guys, jadi kita udah sampai guys kan. Lagi di mana, Cak? Master. Mana kita guys? Kita kembali ya. Di mana kita nih? Lagi di bulan ada. Ini bersama anak saya nih. Iya. Untuk membawa 15 orang. Deca lagi ini. Ayo, dadah. Teteh. Kita mau masuk guys, mau masuk ke Cak, di mana kita? Turun yang tidak berbayar kursi. Panas siapa ya? Nah, kita teh turun nih guys, mau masuk terowongan sebelum kita naik ke Monas. Nah, yuk ikutin terus lagi ya. Tuh lihat teman-teman, itu teh gerbang menuju terowongan. Tuh deh, kita ada di terowongan kan? Iya, kalian ini udah tahu kan ya, meureun teh kudu dicarioskeun deui. Ih, asa kenal si bapak-bapak eta. Makan nanas sama peuteuy panas euy. Panas, cek saha tiis. Ba. Dec. Ayo, maju. Guys, jadi kita ke mana sih? Monas guys. Dengar kekuatan gula. Di mana kita? Gak tahu. Nah, ini lagi bete nih kayaknya. Dengan kekuatan Nah, ini suasana di dalam Monas ya. Cak, di mana ini, Cak? Ya, di dalam Monas. Iya, ini di dalam Monas. Monas. Kalau boleh saya tanya, siapa yang sudah ke Monas sebelumnya? Atau ini baru pertama kali? Oh, pertama semua, betul lah ya. Nah, Bapak Ibu yang dari Cianjur, kunjungannya tidak sampai ke puncak ya. Nanti saya ajak selain ruang musim keliling kita belajar sejarah, atau boleh lihat sendiri. Yang pasti jam 12 Bapak Ibu akan saya ajak ke ruangan utama, namanya ruang kemerdekaan. Nah,
Tanah rayanya agak jauh. Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke Kota Malang, Bapak bisa singgah di keunikan candi ini. Dalam satu candi ada dua simbol agama Hindu dan agama Buddha. Makanya disebut sebagai candi yang berbeda, karena sudah mengembangkan toleransi di antara umat beragama. Ibu bisa lihat ya, coba dilihat di pojok sebelah kiri. Kepalanya brotos, pakaiannya cenderung warna kuning atau oranye, itu umat Buddha. Sementara yang pakaian putih-putih adalah umat Hindu. Mereka secara berdampingan melakukan ritual atau acara keagamaan secara bersamaan. Inilah Mahapati Gajah Mada, panglima perang dari kerajaan Majapahit, yang bercita-cita ingin mempersatukan Nusantara dengan mengucapkan Sumpah Palapa pada tahun 1331 di alun-alun kerajaan Majapahit di Desa Penampilan, Provinsi Jawa Timur. Majapahit adalah kerajaan Nusantara terbesar yang pernah ada, yang meraih tahun abad ke-14 ya, abad ini sampai 14. Ini adalah pasukan perang kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh seorang panglima perangnya yang disebut Empu Nala atau Laksamana Nala. Kemudian tahun 1405, saat itu Majapahit kedatangan tamu dari Cina yang dipimpin panglima perangnya langsung, yaitu Laksamana Chengho. Berkunjung dan diterima baik oleh Raja Wi Kamawanana, membuktikan hubungan persahabatan antara Cina dan Majapahit sudah dilakukan berabad-abad silam. Pesantren, ada Cianjur, salah satu daerah di Jawa Barat yang jumlah pesantrennya cukup banyak ya. Nah, sejarah pesantren pertama kali itu dikembangkan oleh para wali atau yang kita kenal Wali Songo. Ini salah satunya di daerah Gresik, Jawa Timur, yang dibangun oleh Sunan Giri pada awal abad ke-15. Kapal-kapal dagang atau para nelayan dari kerajaan Nusantara, terutama di daerah Sulawesi dan Indonesia bagian timur. Aktivitas mereka adalah melakukan perdagangan rempah-rempah dan mencari komoditas laut lainnya. Masuknya bangsa Belanda menimbulkan perlawanan karena kita tidak ingin dijajah. Terjadilah salah satu pertempurannya di Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin tahun 1658-1668. Ini benteng yang ada di Makassar, benteng Sombaogi. Ya, Maluku menolak sistem monopoli perdagangan yang diterapkan oleh Belanda. Maka terjadi pertempuran di benteng Belanda namanya Benteng Durste yang dipimpin oleh pahlawan Patibura pada tahun 1817 di Maluku Selatan di Saparua. Lalu perang di Jawa Tengah, perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau sering disebut Perang Jawa. Walaupun berlangsung hanya 5 tahun, 1825 hingga 1830, namun dalam sejarah perjuangan kita, disinilah Belanda paling banyak mengalami kerugian. Nah, Bapak Ibu coba lihat di bagian belakang itu ada sungai. Itu adalah Sungai Bogowonto yang ada di daerah Purworejo atau Perang Jawa di Bantau. Selanjutnya kita ke Sumatera Barat, ada pahlawan kita yang memimpin perlawanan di sana, yaitu Tuanku Imam Bonjol, pahlawan dari Sumatera Barat. Perlawanannya disebut Perang Padri, berlangsung selama 16 tahun. 1821 sampai 1837. Tuanku Imam Bonjol tertangkap, kemudian diasingkan hingga wafatnya di Tondano, di Sulawesi Utara. Dari Sumatera Barat kita ke Kalimantan Selatan. Nah, ini di daerah Sungai Kapuas di Kalimantan Selatan. Bapak Ibu, ini adalah kapal Belanda, namanya kapal Onrus. Ketika memasuki wilayah Kalimantan dihancurkan. Karena diketahui Belanda juga ingin menguasai Pulau Kalimantan. Inilah Perang Banjar yang terjadi tahun 1859 sampai 1905 yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Bergeser kita ke Banda Aceh. Nah, inilah saksi sejarah yang masih ada sampai sekarang, Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh. Jadi salah satu pertemuannya terjadi di halaman masjid ini. Perang Aceh dalam catatan sejarah yang paling lama di Indonesia, selama 31 tahun. Belanda baru berhasil menguasai Aceh. Kapan terjadinya? 1873 berakhir 1904. Jadi kalau kita perhatikan hampir seluruh koloninya di depan Pura Jagaraga di Buleleng Bali. Berlangsung 1947. Ini terjadi tahun 1848 sampai 1849. Nah, ini ketika Belanda menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Di rakyat dipaksa bekerja di perkebunan Belanda tanpa mendapat upah yang layak. Bahkan kalau yang dianggap mati, Gubernur Jenderal Van der Bos. Berikutnya adalah kegiatan umat Kristen di Nusantara. Menandakan bahwa pada abad ke-19 agama Kristen sudah berkembang di Nusantara. Salah satu kegiatan sosial keagamannya adalah ada tokoh pahlawan wanita kita
Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan persamaan hak antara kaum wanita dengan kaum pria. Suasana berbeda. Mereka bersepakat berjuang secara modern, secara organisasi, dan ini dibuktikan dibentuknya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 sebagai ketuanya Dr. Sutomo dan penasihat utamanya adalah Dr. Wahidin Sudirohusono. Indonesia dengan mengatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai penggunaan kekuasaan dan lain-lain untuk mengatakan kelancaran dan dalam itu yang setingkat-tingkatnya. Jakarta 19 Agustus 1945 akan mengalahkan Indonesia Soekarno Hatta. Hai Kareja. Hai. Setengah badan.